Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Taman Siswa, nomor 56 nomor 2 di Banda Aceh. Inilah 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh. Sahabat Syiar Tauhid Aceh dimanapun Anda berada dan juga pemirsa STA TV, senang sekali kita kembali berjumpa di program Kajian Kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang umum dikenal. Penyakit yang sering disebut sebagai penyakit kudis atau skabies atau scabies dalam bahasa Inggris. Sahabat, penyakit kudis dapat menyerang semua orang. Penyakit ini dapat menyerang semua umur dari segala ras dan dari segala status sosial. Skabies memberikan masalah kesehatan secara global karena 300 juta kasus terjadi setiap tahunnya di dunia. World Health Organization atau WHO menyatakan skabies atau penyakit kudis ini merupakan salah satu dari 6 penyakit parasit epidermal kulit yang terbesar angka kejadian di dunia. Sampai saat ini, skabies masih terabaikan sehingga menjadi masalah kesehatan yang umum di seluruh dunia. Cepatnya proses penularan dan masih kurang pahamnya masyarakat tentang penyakit ini menimbulkan sulitnya pemberantasan penyakit skabies atau kudis ini. Apakah penyebab? Bagaimanakah cara penularan dan penanganan penyakit ini sekaligus pencegahannya? Nah, kita akan bahas topik ini, tapi seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Dr. Isra Firmansyah SPA. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok ya? Sehat, alhamdulillah. Dan pembahasan yang sangat menarik tentang penyakit kudis ini. Dan penyakit kudis ini walaupun umum diketahui oleh masyarakat bagaimana penyakitnya, tapi angka kejadian di Indonesia juga tinggi. Ini membuktikan bahwa kurang pahamannya masyarakat tentang penyakit kudis ini dan cara mengatasinya. Ya. Nah, seperti biasa dok, kita akan awali pertanyaan kita dari definisi apa itu skabiesnya dulu. Dan untuk sahabat Syiar Tauhid Aceh nanti yang ingin bertanya, bisa langsung mengirimkan SMS atau WhatsApp ke 0852 1414 2314. Silakan dok. Ya, terima kasih Zair. Bapak, Ibu-Ibu, pemirsa Radio Syiar Tauhid yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya mohon maaf dalam satu bulan terakhir ini tidak bisa bersama dengan Bapak-Bapak Ibu pemirsa sekalian karena kebetulan berhubung ada tugas di luar kota. Kami ditugaskan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk memberikan pelayanan spesialistik di daerah terpencil, yaitu di daerah Kabupaten Bener Meriah, di Desa Samarkilang dan Rusip. Nah, kemudian berlanjut tanpa jeda, pulang 1-2 hari, kemudian berangkat lagi ke Pulau Aceh, yaitu memberikan pelayanan kesehatan di Pulau Nasi dan Pulau Beras. Dan kemudian pulang lagi 1-2 hari langsung berangkat ke Semulu. Dan saya pun baru kembali dari Semulu, memberikan pelayanan di daerah Kecamatan Semulu Barat, yaitu di Desa Malasin dan Sanggiran. Nah, jadi memang di daerah perbatasan dan kepulauan. Dan banyak memang masar-masar kita yang masih belum tersentuh pelayanan kesehatan spesialistik. Jadi itu permohonan maaf saya tidak bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Baiklah, pada hari ini kita akan membicarakan tentang skabies atau yang biasa kita sering dengar dengan sebutan kudis. Jadi semua luka di kulit kita sebut kudis. Padahal sebenarnya berdasarkan dari definisi kudis ini memang miliknya skabies sebenarnya. Jadi banyak penyakit-penyakit kulit, tetapi skabies ini yang jarang dipahami baik itu oleh tenaga kesehatan itu sendiri sehingga terlupakan dan penderita yang dianggapnya sembuh tapi ternyata tidak sembuh-sembuh, bahkan dapat menimbulkan komplikasi tidak hanya pada kulit tapi bisa komplikasinya itu berefek kepada sistemik atau ke seluruh tubuh, misalnya bisa menjadi infeksi berat atau sepsis. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh, lebih lanjut, saya akan mencoba menceritakan sedikit tentang definisi skabies ini. Skabies ini adalah suatu infeksi kulit atau penyakit kulit yang sangat menular, yang dapat menyerang tidak hanya individual, tetapi menyerang sekelompok orang. Ini khasnya nih pada skabies, dia dapat menyerang sekelompok orang yang berdekatan dengan si penderita skabies itu sendiri.
yang disebabkan karena infeksi ataupun investasi suatu parasit atau ektoparasit. Ekto itu luar, parasit itu adalah hewan ya, hewan atau sejenis binatang tungau yang hidup di kulit manusia. Nah, namanya binatang tersebut adalah Sarcoptes scabiei dari varian hominis. Jadi nama hewan ini adalah Sarcoptes scabies. Makanya nama penyakitnya disesuaikan dengan nama hewan tersebut, yaitu scabies. Nah, jadi sejenis, kalau lebih mudahnya mungkin kalau tungau juga masih agak kita tidak familiar. Kita sebut aja lah seperti kutu. Dia memang seperti bentuknya kutu. Juga seperti kutu. Yeah. Nah, mungkin nanti kalau memang bisa di-share gambar juga, insya Allah mudah-mudahan ya akan lebih jelas nantinya bahwa ini adalah suatu hewan ya yang bisa menyerang kulit manusia. Dan penyakit ini sendiri itu merupakan penyakit yang masih dominan ya, masih banyak dijumpai, penyakit kulit yang masih banyak dijumpai di seluruh dunia. Bahkan menurut laporan terakhir itu setiap tahunnya ada sekitar diestimasikan 300 juta orang yang terinfeksi oleh skabies ini. Coba bayangkan ya. Padahal sebenarnya penyakit skabies ini sangat mudah disembuhkan. Tetapi harus dengan diagnosis yang tepat dan kemudian pengobatan yang tepat. Kalau tidak ada pengobatan yang tepat, penyakitnya tetap berlanjut dan akan menularkan ke orang-orang yang lainnya. Dan kemudian penyakit ini dia menyerang lintas usia, tidak hanya pada bayi, tidak hanya pada anak-anak, tetapi juga pada orang dewasa. Kemudian tidak memandang ras, suku bangsa. Jadi semua suku bangsa juga terkena. Dan kemudian satu lagi status sosial juga tidak ada pengaruhnya. Ya. Jadi bukan identik penyakit orang-orang miskin, tidak. Nah, biasanya dihubungkan dengan ditemukan di negara-negara berkembang dan kemudian di daerah-daerah yang padat penduduknya. Dan lebih utama ditemukan khususnya pada daerah-daerah ataupun pada orang yang hygiene pribadinya masih belum begitu baik. Jadi istilahnya kalau agak lebih sedikit kasarnya, si orang tidak menjaga kebersihan pribadinya ya, jorok misalnya ya. Nah, jadi itulah definisi dari skabies itu sendiri. Demikian. Dan untuk membedakan skabies ini dengan penyakit kulit lainnya itu bagaimana? Seperti tadi semua yang nggak tahu mungkin dibilang kudis ya, tapi karena skabies ini penyakit menular, jadi sampai ini dikira kudis, jadi padahal cuma alergi, jadi semua orang jauh dari dia. Susah juga. Jadi bagaimana cara untuk membedakannya antara penyakit skabies ini dengan penyakit kulit lainnya? Nah, dari definisi tadi sudah jelas bahwasanya penyakit skabies ini, penyakit kulit ini, dia tidak hanya menyerang individu, tetapi menyerang sekelompok orang. Artinya, itu berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain, terutama ada beberapa yang menyerupai penyakit skabies ini. Makanya penyakit skabies ini disebut juga the great imitation. The great imitation ini maksudnya adalah penyakit yang sama ya. Penyakit skabies ini punya gejala-gejala yang sama dengan yang lain, terutama dalam hal gatalnya ya, dengan bentuk lesinya juga sama. Tetapi ada yang berbeda adalah tempat predileksinya atau tempat ruamnya itu tumbuh atau timbul. Nah, kalau penyakit-penyakit yang lain ada beberapa yang yang menyerupai, kalau di dalam istilah kedokteran itu kita sebut dengan differential diagnosis atau penyakit yang menyerupai dengan skabies. Misalnya adalah salah satunya dermatitis atopik. Dermatitis atopik ini karena suatu reaksi alergi yang timbul pada bayi atau anak-anak karena proses alergi ya, dan biasa itu diturunkan. Dan itu tempat predileksi biasanya di tempat-tempat tertentu, biasanya di daerah wajah, kemudian di daerah lipatan, siku, atau di lipatan di lutut. Nah, biasa seperti itu ya. Nah, kemudian DD-nya yang lain adalah differential diagnosis, kita singkat dengan DD saja. DD yang lain adalah insect bite atau gigitan serangga. Nah, biasanya kalau gigitan serangga itu sendiri, contoh misalnya gigitan nyamuk, itu biasanya di tempat di mana digigit nyamuk. Biasanya 1 atau 2, apakah di daerah lengan terbuka atau daerah wajah atau bagian-bagian terbuka. Jadi dia terbatas di tempat-tempat tertentu saja. Tetapi kalau skabies ini dia menyeluruh. Ya, bisa di kepala, wajah, leher, ya. Dan kemudian yang khasnya sekali
Ini untuk Bapak dan Ibu, para pemirsa mengetahui ya, untuk lebih pastinya daripada skabies ini, dia predileksinya adalah khususnya di daerah-daerah di sela-sela jari. Sela-sela jari tangan, sela-sela jari kaki, telapak tangan, dan kemudian bagian dalam tangan. Nah, kemudian di daerah ketiak, dan kemudian di sekitar payudara, dan kemudian di sekitar pusat, ya, umbilikus, atau di daerah bokong, dan di daerah kemaluan terutama yang pria. Jadi inilah yang membedakan antara skabies ini dengan yang lainnya. Jadi khas sekali adalah adanya timbul ruamnya itu atau bercak kemerahan atau bentol-bentolnya itu di daerah sela-sela jari tangan, jari kaki, telapak tangan dan telapak kaki. Nah, ini yang membedakan dengan yang lainnya. Jadi sebenarnya sangat mudah secara klinis kita tegakkan diagnosis dari skabies ini. Dan kemudian untuk mendiagnosisnya juga tidak susah. Kita mendiagnosis secara klinis. Yang pertama ada 4 tanda sign dia, ya, tanda kardinal atau tanda klasik. Ya, ada 4 tanda. Yang pertama itu adalah pruritus nocturna. Nah, itu bahasa Latin. Pruritus itu artinya gatal. Nocturna artinya malam. Jadi terutama itu gatalnya pada malam hari. Nah, ini berbeda dengan penyakit-penyakit lain. Ya, penyakit yang lain itu biasanya gatalnya bisa pagi, siang, sore, malam. Tapi ini biasanya khususnya pada malam hari. Kenapa? Karena larvanya itu tungau yang betina ini menaruh telurnya di bawah kulit, atau setelah menetas malam hari larvanya itu keluar melubangi lagi kulit-kulit kita yang lain yang sehat. Jadi memang unik sekali memang kehidupan dari tungau ini. Ya, itu tadi tanda kardinalnya adalah yang pertama pruritus nocturnal atau gatalnya terutama pada malam hari. Kemudian mengenai sekelompok orang. Jadi berdekatan dengan siapa penderita ini, kontak erat dengan kawan-kawannya. Nah, terutama makanya kejadian dari skabies ini sering ditemukan di asrama-asrama, ya, kemudian di panti asuhan. Dan dari beberapa penelitian didapatkan bahwasanya tahun 2012 itu di Jakarta Timur itu didapatkan 51,6%. Itu infeksi skabies pada anak-anak di panti asuhan. Dan kemudian tahun 2014 juga ditemukan di Jakarta Selatan sekitar 68%. 68%. Jadi ya lumayan banyak ya. Ya, persentase terinfeksi skabies ini. Nah, itu pun dilakukan di asrama-asrama ataupun di tempat panti-panti asuhan. Nah, itu yang kedua, melibatkan sekelompok orang. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adanya lorong-lorong di kulit. Nah, itu bisa dilihat dengan menggunakan mikroskopik, ya. Nah, secara mikroskop. Dan kemudian ditemukan adanya tungau itu sendiri. Jadi ada 4 tanda. Yang pertama bisa kita tentukan secara kasat mata, yaitu adanya gatal pada malam hari, terutama malam hari. Kemudian yang kedua berkelompok dia, ya, tidak berdiri sendiri. Mungkin di satu keluarga ada anak kita yang terinfeksi gatal kulit, dan kemudian kita ada kakak-kakaknya, kemungkinan besar itu mungkin saja skabies, dan diharapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian segera membawa putra-putrinya itu ke dokter yang terdekat. Dan kemudian yang ketiga adalah adanya lorong, kalau kita sebut itu adalah kanalikuli, adanya kanal-kanal, ya, tempat tungau betina meletakkan telurnya di bawah kulit kita. Dan kemudian yang terakhir adalah dijumpainya tungau dewasa ataupun telur ataupun larva dari kulit. Nah, jadi itulah yang bisa membedakan antara infeksi skabies itu dengan penyakit yang lain. Kulit yang lain. Nah, tadi ada poin menarik, Dok, yaitu penyakit ini khasnya itu berkelompok. Jadi kalau satu orang sudah kena, dan kemungkinan orang lain juga bisa terkena. Bisa, karena dia sangat menular sekali. Dan penyakit menular ini bagaimana penularannya? Apakah dengan bersentuhan saja menular, atau mungkin memakai baju yang orang tertular, atau bagaimana? Ya, jadi skabies ini dia menularnya itu ada 2 cara. Yang pertama itu secara kontak langsung. Kemudian yang kedua tidak langsung. Nah, biasanya kalau ada langsung ada tidak langsung biasanya. Ya. Ya, jadi kalau kontak langsung itu adalah bersentuhan. Misalnya saja kita berjabatan tangan, nah itu juga bisa nular ya, pindah dia binatang, karena ini binatang dia kan bisa pindah. Ya, bisa pindah ke tangan si orang yang sehat dari yang penderita yang sakit.
Itu bersentuhan ya. Kemudian yang kedua bisa jalan melalui hubungan seksual dan lain sebagainya ya. Dan kemudian yang secara tidak langsung ya dari pakaian, dari spray ya, dari tempat tidur ya, kasur ataupun spray yang digunakan bersama pada saat itu ada penderita yang terinfeksi dan teman-temannya ataupun abang, adik ataupun kita sendiri tidak mengetahuinya si anak kita ini terinfeksi, kita pun tidur sama-sama dan tungau itu akan naik ke badan kita dan akan berkembang biak di kulit kita juga. Dan kemudian yang satu lagi adalah dengan menggunakan handuk bersama. Dan ini sering mungkin kita jumpai di rumah kita sendiri ataupun mungkin menjadi hal yang biasa mungkin kalau kita mungkin perhatian ya, nah ya teman-teman kita yang di kos ataupun di asrama, di boarding school, di pesantren atau daya. Nah jadi gunakanlah punya masing-masing, jangan kita menggunakan punya orang lain ya, karena penularannya sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Jadi ada dua cara penularan, yaitu secara langsung, yaitu kontak, dan dengan secara tidak langsung dari pakaian, dari spray atau dari handuk-handuk dan lain sebagainya dari penderita yang terinfeksi. Jadi karena penyakit ini skabies ini dari tungau itu hewan, jadi dia secara mudah bisa loncat atau berpindah. Bisa pindah. Makanya ini penyakit yang sangat menular, dok. Ya. Awalnya mungkin yang perlu juga menjadi tanda yang perlu perhatian kita adalah Sarcoptes scabies ini juga dia bisa hidup di hewan. Hewan yang paling dekat sama kita biasanya adalah kucing. Nah, jadi hati-hati. Di kucing juga kalau kita lihat buka-buka bulunya itu, pelan-pelan kita lihat pasti ada binatang-binatang yang ada kutu kucing juga. Nah, tapi ini berbeda dengan scabies. Scabies ini lebih kecil lagi. Ukurannya itu berbeda antara jantan dengan betina. Jantan agak lebih kecil, mungkin sekitar 100 sampai 150 sampai 200 mikron. Kalau yang betina biasanya 300 sampai 400 mikron. Jadi hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata langsung. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bagi yang memelihara hewan, ya apakah itu kucing atau kelinci, karena setelah dilakukan penelitian ternyata Sarcoptes scabies ini juga bisa hidup di hewan tersebut. Nah, awal penularan mungkin dari situ. Ya, mungkin dari hewan tersebut dan kemudian memang kita tidak jaga kebersihan kucing kita, sehingga tertularlah ke kita. Kalau kita udah tertular, sudah pasti keluarga juga akan tertular. Makanya salah satu pengobatan untuk scabies ini adalah pengobatan secara massal. Kalau anak kita yang terinfeksi scabies, itu satu keluarga harus mendapatkan pengobatan. Harus pengobatan. Ya, untuk mencegah sebagai profilaksis. Untuk mencegah penularan lebih lanjut. Berapa lama sih, dok, seorang merasakan gatal setelah tertular scabies, ataupun dia datang dulu beberapa jam kemudian baru terasa gatalnya, atau gimana, dok? Ya, jadi ini kita masuk ke dalam daur hidupnya nih. Ya, jadi siklus hidup dari Sarcoptes scabies ini ada 4 fase dia. Yang pertama adalah telur, dan kemudian pecah telurnya, keluar larva. Larva kalau kita bisa analogikan itu seperti ulat. Kalau misalnya nyamuk juga. Ada larva tuh yang jalan-jalan seperti cacing kecil-kecil, dan itu bisa menembus kemana-mana. Kalau misal kita lihat, kalau para pemirsa sekalian pernah melihat buah-buahan yang busuk dan kemudian ada ulatnya, itulah yang namanya larva. Dan itu bisa dia menembus kemanapun. Nah, bayangkan kalau itu ada di kulit kita, dia akan menembus kemana-mana. Jadi ada 4 fase. Yang pertama telur, kemudian larva, dan kemudian nimfe namanya. Nimfa itu adalah tungau muda, dan kemudian tungau dewasa. Nah, kapan mulai timbulnya gejala adalah pada saat tungau betina ini melubangi kulit kita dan menaruh telur-telurnya di bawah kulit kita. Dan kemudian itu berlangsung sekitar 3 atau 4 hari. 3 hari. Dan kemudian setelah 3-4 hari akan pecah telur tersebut, keluar larvanya. Dan biasanya larva itu pecahnya pada malam hari, dan dia akan berjalan. Nah, dan dia akan membuat lubang lagi di kulit, di bagian yang lain. Dan kemudian dia akan memakan sel-sel kulit kita. Nah, itu juga akan menambah gatal
di lokasi infeksi tersebut, dan itu juga berlangsung sekitar 3 atau 4 hari. Nah, kalau tidak kita obati, dari bertelur sampai dengan dia dewasa itu membutuhkan waktu sekitar 14 hari. Nah, masa hidupnya sekitar, ada yang mengatakan sekitar 4, dari hasil penelitian itu 4 minggu sampai 6 minggu. Dari telur sampai dewasa dan mati. Dan yang jantan lebih duluan mati dibandingkan yang betina. Setelah mereka melakukan perkawinan, kopulasi istilahnya, si jantan akan mati. Si betina yang terinfektif ini dia akan masuk melalui kulit dan kemudian bertelur di bawah kulit kita. Nah, jadi sekitar 3 atau 4 hari atau pada saat keluar larva. Jadi juga sekitar 3-4 hari. Kalau 3-4 hari, 6 hari, 8 hari, jadi sekitar seminggu lah. Ya, itu akan terasa gatal. Dan ini akan berlanjut terus. Karena apa? Karena si betina ini akan meletakkan telurnya itu setiap hari. Setiap hari sampai 4 minggu sampai 6 minggu dia. Nah, jadi setiap hari itu dia akan meletakkan telurnya itu 2-3 butir satu hari. Nah, bayangkan kalau misalnya ada 10 betina, kita kali aja 3 telur setiap hari. 3 kali 10, 30. Nah, kalau bayangkan kalau ada 100 Sarcoptes scabiesnya, ini sangat luar biasa. Makin banyak terus ya. Iya. Nah, inilah yang butuh perhatian kita. Apabila ada tanda-tanda yang seperti saya katakan tadi, harus segera bawa ke petugas kesehatan ataupun ke dokter terdekat sehingga cepat kita tangani dan tidak menyebar penyakit ini ke anggota keluarga kita atau ke sahabat-sahabat kita yang lain. Baik, Dok. Menarik sekali. Dan untuk Anda sekali lagi kita ingatkan untuk yang ingin bertanya bisa langsung SMS ataupun WhatsApp ke 0852 1414 2314. Baik, Dokter, kita lanjut ke pembahasan kita. Tadi kita sudah mengenal apa itu penyakit kudis ini atau sering disebut dengan skabies ya. Skabies. Dan juga kita sudah tahu bahayanya penyakit ini dan bagaimana cepatnya penyakit ini menular. Nah, bagaimana sih, Dok, langkah-langkah pengobatan yang dilakukan? Apakah pengobatan ini bisa dilakukan sendiri atau memang harus datang ke dokter, Dok? Ya. Kalau untuk pengobatan tetap harus ke dokter. Karena dokter yang bisa menentukan ini betul skabies atau bukan. Karena kalau tidak, dia memang ada obat khusus untuk mengobati skabies ini. Mungkin saya ceritakan sedikit. Obat-obatannya itu permetrin ya, salep ya, ada yang 6%, ada yang 1%, kemudian gamma benzen, ivermectin dan lain sebagainya ya. Tetapi yang paling memudahkan mungkinnya kalau kita tahu atau tidak ini skabies atau bukan adalah kita menggunakan sabun. Sabun itu mengandung sulfur ya. Nah, sabun yang mengandung sulfur, apapun itu mereknya. Ya, gunakan sabun sulfur. Dan ini menjadi trending topik di negara India. Jadi angka skabies di India juga sangat tinggi sekali ya. Jadi mereka itu mandinya tuh dengan sabun sulfur. Dan itu sangat tidak toksik, artinya sangat tidak beracun, bisa diberikan kepada bayi-bayi di bawah 2 bulan. Jadi aman digunakan untuk bayi-bayi. Nah, jadi gunakan sabun-sabun yang mengandung sulfur untuk mengatasi skabies. Apakah itu skabies atau bukan? Dengan menggunakan sabun sulfur, ya skabiesnya juga akan hilang. Dia dapat membunuh seluruh siklus daripada skabies itu sendiri, mulai dari telur, kemudian larva, kemudian nimpa dan skabies dewasa. Nah, jadi itu yang penting Bapak dan Ibu pemirsa ketahui. Selain yang mudah kita gunakan itu sabun sulfur, juga bisa kita putuskan mata rantai dari penularan itu sendiri. Nah, misalnya tadi penularannya adalah dengan menggunakan anduk bersama ataupun spray. Nah, itu semuanya tidak boleh lagi ya. Kalau spray mungkin nggak mungkin kita satu orang satu dalam satu kamar ada kita 4 orang anak kita 4 tempat tidur 4 spray kan lucu. Boleh kita gunakan, tetapi kita harus sering cuci. Kita cuci kemudian dengan pemanasan ya, dengan air panas dan kemudian dijemur langsung di bawah matahari. Nah, itu diharapkan sekitar jam-jam 11 atau jam 12 itu matahari sedang terik-teriknya dan biasanya kumannya itu akan mati. Karena maaf bukan kuman, serangga tadi ya, yang tungau tadi akan mati, parasit tadi mati. Nah, karena tungau ini dia bisa hidup di luar tubuh manusia itu sekitar 3 hari. Setelah diteliti 3 hari dia akan mati. Atau dengan cara lain, kalau memang sudah benar-benar terdiagnosis buah hati kita ataupun bahkan kita sendiri dengan penyakit ini atau penyakit skabies ini,
pakaian kita atau handuk-handuk kita itu masukkan ke dalam satu tempat, satu wadah, apakah itu kantong plastik, kemudian kita ikat erat-erat, kita biarkan aja sekitar 3 atau 4 hari ataupun 5 hari. Nah, dengan demikian udah pasti skabies itu akan mati. Kenapa? Karena dia hanya bisa hidup di luar tubuh manusia itu sekitar 3 hari. Nah, setelah itu kita tetap lakukan pencucian seperti biasa. Gunakan air panas dan kemudian jemur di tempat yang kena matahari langsung. Nah, bahkan kalau memungkinkan kamar tempat tidur kita ataupun kamar tidur itu alangkah baiknya bisa masuk sinar matahari sehingga kuman-kumannya itu bisa tungau tadi bisa mati. Nah, jadi sebenarnya sangat mudah. Untuk pengobatan kita tahu diagnosis dulu. Untuk tahu diagnosis itu adalah dokter yang tahu. Ini skabies atau ini bukan. Karena kalau dia bukan skabies, kita berikan obat skabies juga akan bermasalah nantinya. Karena berbeda dia pengobatan yang diberikan. Nah, kalau dia memang skabies dan ternyata kita menganggapnya itu bukan, kita berikan obat-obat yang lain juga tidak akan sembuh-sembuh. Jadi kalau kita curiga, seperti yang saya katakan tadi, tanda kardinalnya itu adalah khas sekali untuk skabies itu ada predileksinya itu tumbuhnya itu di daerah sela-sela jari. Sela jari tangan, sela jari kaki, dan kemudian di seluruh tubuh. Bisa kepala, wajah, leher, kemudian di sekitar payudara, dan kemudian di perut, ya di sekitar pusat, dan kemudian di bokong, di sekitar kemaluan, di ketiak. Nah, itu kemungkinan besar bisa saja itu adalah skabies. Segera bawa berobat, nanti akan diberikan obat-obatan yang pemakaiannya juga tidak terlalu sulit. Dia ada sejenis salep atau jenis krim yang kita oleskan di mana di seluruh tubuh anak-anak kita atau bahkan kita sendiri, dan kita diamkan sekitar 10-12 jam. Misalnya kita oleskan pada malam hari jam 8 pagi, jam 8 malam, dan kemudian besok pagi jam 8 pagi atau jam 10 pagi baru boleh kita bersihkan. Nah, itu biasanya akan mati si tungau ini. Kalaupun nanti tungau ini sudah mati, biasanya gejala-gejala itu masih ada gejala gatal itu bisa berlanjut sekitar 5 atau 6 hari atau 1 minggu ke depan. Itu nggak usah takut lagi, biasanya itu hanya gejala-gejala sisa dari reaksi alergennya, dia akan sembuh sendiri. Kalaupun masih ada berlanjut setiap minggu atau 2 minggu sekali, kita lihat lagi kalau ada tumbuh yang baru lagi, kita ulang pengobatan sampai dengan 3 kali pengobatan, insya Allah biasanya akan sembuh total. Dan itu semua, bukan hanya anak kita saja. Walaupun Satu kita tidak ada, ya? Satu keluarga. Satu keluarga. Jadi memang butuh itu cara. Ekstra ya? Ya. Baik dok. Dan kalau misalnya kita mendiagnosis bahwa ternyata orang terdekat kita atau dalam satu pesantren ataupun dalam satu panti asuhan tadi ada yang terkena penyakit ini, itu langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar tidak menular ke yang lainnya? Mungkin ini bisa bermanfaat kepada pengelola panti asuhan mungkin. Ya, jadi karena tadi penyebabnya adalah Sarcoptes skabies dan penularannya sangat luar biasa cepatnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sosialisasi tentang penyakit ini. Nah, mungkin para pemirsa sekalian yang juga mendengarkan acara kita ini, baik itu mungkin pengasuh pondok pesantren ataupun dari panti asuhan atau dari yang pengelola boarding school, dapat langsung mensosialisasikan kepada anak-anaknya. Bukan hanya kepada anak-anak murid kita, juga kepada dewan-dewan guru ya, atau ustadz atau ustazah untuk menyampaikan hal ini. Nah, jadi akan timbul pemahaman yang baik dari anak-anak kita atau dari kita sendiri, sehingga kita mengetahui ini skabies ini adalah suatu penyakit yang menularnya sangat cepat. Dan cara penularan itu adalah sangat mudah, yaitu dengan bersentuhan, ya, dengan sentuhan tangan atau dengan luka, ya, sentuhan dengan lukanya, atau mungkin dengan dari gelas. Mungkin saja ada lukanya di daerah bibir, kemudian kita juga join gelas atau join dengan sendok juga menjadi masalah. Nah, jadi pemahaman ini yang harus kita sampaikan. Yang pertama adalah sosialisasi. Nah, dengan sosialisasi akan timbul pemahaman dari kita bahwasanya ini akan mudah kita atasi. Sehingga apabila ada teman-teman kita ataupun anak murid kita ataupun keluarga kita yang terinfeksi penyakit ini, bisa cepat kita atasi, ya, cepat kita obati. Nah, apabila kita menjumpai kasus, begitu kita jumpai kasus, ini adalah menjadi kasus massal.
Nah, kalau di dalam satu lokal 2-3 orang terinfeksi, itu satu lokal harus diberikan salep tersebut. Satu lokal. Iya, satu lokal. Kenapa? Karena dia mungkin saja yang belum terkena itu baru aja masuk kumannya, tungaunya. 3-4 hari cepat sekali. Ya. Jadi kalau dia sudah menetas dan larva, itu juga 3-4 hari dia akan menjadi dewasa kan? Menjadi dewasa sekitar 7-10 hari. Jadi setiap 10 hari sekali itu ada tungau dewasa yang hidup. Nah, ini juga dia akan berjalan kemana-mana, bersentuhan dengan teman ataupun bersentuhan dengan anggota keluarga lain, dia akan pindah. Dan ini gitu juga, dia akan pindah lagi ke yang lain. Makanya cara pengobatannya adalah secara komensal. Jadi seluruhnya harus kita berikan pengobatan. Nah, dan kemudian kita anjurkan yang tadi, penggunaan yang paling mudah adalah menggunakan sabun yang mengandung sulfur. Nah, sembari kita tadi pisahkan, maksudnya tidak boleh memakai handuk secara bersama-sama, kemudian pakaian. Kadang-kadang waktu kita mau masuk kelas kita lupa bawa baju sedang basah, kita harus pakai baju tertentu, baju seragam. Ya, baju seragam mungkin ada dua basah, pinjam baju kawan. Nah, sementara kawan kita ini juga telah terinfeksi dengan skabies tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah perlunya sosialisasi tentang penyakit ini sehingga mudah kita deteksi dan mudah kita berikan pengobatan. Nah, apabila kita sudah menjumpai kasus, segera bawa ke dokter ataupun undang petugas puskesmas untuk memeriksa anak-anak kita. Nah, mungkin perlu saya anjurkan adalah setiap sekolah ataupun madrasah yang menggunakan boarding school atau asrama, baik itu pondok pesantren ataupun daya, itu cukup mau mengundang apakah mungkin sebulan sekali petugas kesehatan untuk memeriksa anak-anak murid kita. Ya, apakah itu kesehatannya, kemudian gizinya, karena gizi ini juga sangat berpengaruh sekali. Kenapa? Anak-anak kita ini kan butuh energi, nutrisi untuk bekerja, ya. Bekerjanya itu dalam arti kata adalah belajar, ya. Belajar itu juga membutuhkan energi. Nah, jadi butuh nutrisi ataupun makanan-makanan yang benar-benar bergizi sehingga mereka sehat. Jadi kalau memungkinkan, apakah setiap bulan, apakah 2 bulan sekali diundang secara khusus petugas kesehatan, apakah dokter ataupun dokter puskesmas. Saya rasa tidak terlalu sulit, kita tinggal buat surat ke dinas kesehatan kota ataupun provinsi mungkin kalau yang lebih besar, dan dia akan mendatangkan dokter-dokter, petugas kesehatan atau perawat yang bisa mengenali penyakit-penyakit tersebut. Tidak hanya untuk skabies, tapi untuk seluruh kesehatan. Nah, sekarang kan sedang ada dikembangkan, itu udah lama mungkin Poskestren, ya, pusat kesehatan pesantren. Nah, jadi itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, jadi apabila ada gangguan kesehatan anak-anak murid kita akan cepat terdeteksi dan cepat kita ambil tindakan untuk diberikan pengobatan, sehingga pembelajaran mereka tidak terganggu. Baik dok, menarik sekali. Dan saya ingin tahu dok, skabies ini kalau misalnya contoh ekstrimnya, kalau bisa jaga panjang tidak diobati karena dianggap remeh, mungkin ini gatal, mungkin beberapa hari akan hilang sendiri. Apa yang terjadi kalau misalnya berangsur-angsur tidak langsung diobati dok? Ya, baik diobati atau tidak diobati, lebih tidak diobati, ya. Dengan diobati aja tetapi tidak tepat, yang kita anggap itu bukan skabies, ternyata tidak skabies, juga tidak akan mengurangi penyakitnya, bahkan akan bertambah berat. Kenapa? Karena dia memang harus mati nih binatang nih, hewan ini harus mati dia. Nah, dan yang bisa mematikan itu ada obat-obatnya tersendiri yang saya katakan tadi. Dan dari rekomendasi dokter obatnya dok, ya? Iya, itu memang harus dari dokter yang menganjurkannya, atau dengan petugas kesehatan yang sudah dilatih khusus untuk itu. Jadi kita tidak boleh menggunakan obat sembarangan, apalagi pada anak-anak. Ya, kulit anak itu lebih sensitif dibandingkan dengan kulit dewasa. Mungkin akan timbul reaksi-reaksi yang lain. Nah, kenapa harus diobati segera? Karena kumannya tungaunya mati, penyakitnya akan sembuh. Tapi kalau tidak, nah contoh yang paling mudah aja adalah dia kan gatal nih, ya. Penyakit ini kan gatal sekali. Si anak kita tuh kan menggaruk. Jangankan anak kita juga demikian, gatal terus digaruk. Artinya semakin sering kita garuk, semakin terjadi iritasi di kulit kita. Nah, tangan kita ini juga
tidak sepenuhnya steril. Juga banyak mengandung kuman, terutama di daerah kuku. Begitu kita garuk-garuk, kulit yang luka tadi terjadi ekskoriasi, ya terjadi perlukaan lagi, sehingga timbullah infeksi sekunder. Kalau kita dewasa mungkin dengan daya tahan tubuh kita yang kuat, ya tidak ada efek samping yang lain. Tetapi kalau anak-anak kecil, apalagi bayi, ya dia menggaruk terus, ya gatal. Karena apa? Karena tidak diobati. Tidak sembuh-sembuh dia, gatal terus sepanjang malam, rewel, tidak bisa tidur, dan kita juga susah sendiri gitu. Kenapa? Karena dia memang gatalnya pada malam hari. Kita garuk lagi, mengganggu tidur juga, ya, sehingga timbul perlukaan. Kalau timbul perlukaan, terutama pada bayi atau pada anak-anak dengan daya tahan tubuhnya yang rendah, akan timbul komplikasi. Komplikasi terutama adalah di lokal, komplikasi lokal. Ini akan terjadi infeksi, luka yang berat. Nah, begitu udah ada luka, itu adalah port de entry atau pintu masuknya kuman-kuman yang lebih berat. Yang paling sering adalah terinfeksi karena bakteri yang menghasilkan nanah. Nah, biasanya bakteri yang menghasilkan nanah itu adalah gram positif, yaitu Staphylococcus aureus atau Streptococcus. Nah, yang paling berat itu adalah Staphylococcus aureus. Nah, ini udah penanganannya akan lebih kompleks lagi dibandingkan kalau di awal-awal kita terapi. Hanya menggunakan tadi permetrin atau yang lain akan sembuh, tapi dengan ada infeksi sekunder ini akan lebih berat lagi. Kalau misalnya infeksinya itu, kumannya itu bisa masuk ke dalam darah, akan terjadilah bakteremia. Ya, infeksi di seluruh tubuh kita bahkan akan lebih berat lagi, akan menimbulkan sepsis. Kalau sudah sepsis, tidak bisa diobati dengan obat-obat minum, harus masuk segera ke rumah sakit dan harus memberikan perawatan yang lebih intensif lagi dengan menggunakan antibiotika dan obat-obatan yang lainnya. Jadi inilah yang ditakutkan. Walau awalnya itu adalah sebenarnya sepele, hanya luka-luka, ya, gatal-gatal biasa, garuk sekali, 2 kali, 3-4 hari kemudian tumbuh lagi di tempat-tempat lain sampai ke seluruh tubuh. Coba bayangkan kalau seluruh tubuh kita luka. Nah, jadi apa? Jadi pada saat awal-awal kita udah tahu, lebih cepat kita atasi, penyakitnya akan segera hilang dari tubuh kita. Semakin kita biarkan, semakin beratlah komplikasi yang akan dihadapi oleh si penderita, baik itu anak kita ataupun diri kita sendiri. Kenapa? Karena skabies ini tadi lintas usia, tidak memandang usia, bayi, anak, orang dewasa, orang tua, pokoknya semua. Nah, jadi demikian. Dan masalah gatal ini, Dok, bagaimana? Mungkin anak-anak susah ataupun kita orang dewasa juga susah untuk tidak menggaruk kalau gatal. Ya. Bagaimana, Dok, cara untuk mengurangi gatal ini? Ya. Jadi kalau untuk mengurangi gatal, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan untuk mengurangi pengeluaran histamin. Biasa akan diberikan antihistamin untuk mengurangi simptom gejala gatalnya. Tapi yang paling penting adalah bukan mengurangi gatalnya, ya. Yang utamanya itu adalah bagaimana caranya si kutu ini atau si tungau ini mati. Kenapa? Karena penyebabnya hilang, udah pasti dia tidak akan gatal lagi. Tetapi kalau penyebab utamanya tidak kita hilangkan, itu akan gatal terus. Kita berikan lagi obat untuk mengurangi gatal, hilang dia gatal sebentar, nanti garuk lagi dia. Kemudian hilang lagi, kita kasih obat itu. Nah, ini nggak akan selesai-selesai sampai kapanpun. Bisa sampai bertahun-tahun, bukan hanya sehari 2 hari. Nah, coba bayangkan kalau misalnya kita menderita skabies 2 bulan saja, udah seberapa banyak tuh kutu yang ada di kulit kita tuh, yang kita tidak dapat lihat dengan mata, ya. Belum lagi dengan infeksi sekundernya lagi, digaruk luka timbul nanah, ya borok, timbul keropeng dan macam-macam. Nah, ada satu yang komplikasi yang paling takutkan dari ini adalah skabies Norwegian namanya. Nah, ini nama negara ya, karena mungkin di sana duluan ya didapatkan penyakit ini. Dan ini adalah lebih berat, dia menyerang sistem imun tubuh manusia dan bahkan bisa menyebabkan fatal dan kematian biasanya. Nah, ini yang ditakutkan apabila ini tidak kita obati dengan cepat. Baik, Dok. Dan menarik sekali pembahasan kita sudah bahas tadi definisinya, bagaimana cara pencegahannya, pengobatannya, dan juga ternyata penyakit ini penyakit yang sangat menular, bahkan pengobatannya harus secara kelompok. Massal ya, tidak cuma orang yang terinfeksi. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, sekali lagi boleh bertanya langsung ke WhatsApp atau kode SMS ya ke 0852 114 2314. Sudah ada pertanyaan yang masuk? Ya, baik, kita akan masuk, Dok, ke
sesi tanya jawab pertanyaan para pendengar kita yang sudah masuk ke 0852 1414314. Ya. Sini ada beberapa pertanyaan, Dok, dari Umu Tolha di Banda Aceh. Pertanyaan pertama kita, kalau cuaca panas atau berkeringat kemudian timbul bintik-bintik merah, apakah ini termasuk penyakit kudis tadi atau skabies tadi, Dok? Ya. Contohnya. Ya, mungkin kalau misalnya panas biasanya gatalnya itu makin parah ya. Biasanya tuh kalau ditimbulkan dengan keringat, suasana panas ya, lingkungan environmentnya itu juga hangat, timbul bintik-bintik dan biasa itu di daerah yang tertutup ya, di daerah punggung ya, kemudian daerah leher, dada ya. Bisa juga biasanya di daerah dahi, itu biasa namanya itu adalah miliaria. Jadi bukan skabies. Yang khas untuk Umu Toha itu khas sekali seperti yang saya katakan tadi untuk skabies itu adalah untuk memudahkan. Memang hampir sama semua gejalanya, ya seperti koreng, ya seperti apa ya, yalah koreng ya, luka-luka gitu ya banyak. Kalau kita sebut ada wang-wang imper gitu ya. Nah jadi kalau skabies ini adalah dia paling sering itu predileksinya di daerah sela-sela jari. Itu khas sekali, sela-sela jari tangan, sela-sela jari kaki, telapak tangan, dan kemudian di di daerah ketiak ya, kemudian daerah wajah, badan, terutama di daerah pusat, daerah sekitar payudara, anak-anak, kemudian di bokong. Nah, dan itu berbeda dengan yang kalau dia berkeringat, kemudian suasana napasnya timbul bintik-bintik. Biasanya timbul bintik-bintik itu daerah tertutup, daerah badan ya, daerah punggung. Yang paling sering itu daerah punggung. Itu biasa namanya miliaria. Kalau bahasa Indonesianya adalah keringat buntet. Keringat buntat ya, keringat buntat. Dan itu berbeda dengan yang skabies. Skabies ini bisa dia bintik-bintik kecil, bisa disertai dengan adanya seperti gembung-gembung air, bisa disertai dengan adanya nanah. Nah, kalau udah nanah berarti udah ada infeksi sekunder karena dia garuk-garuk terus tuh. Dia garuk, timbul, masuklah kuman tadi yang namanya Staphylococcus, bakteri penghasil nanah, dan timbullah infeksi. Dan ini harus segera bawa berobat ke dokter. Nah, jadi nggak usah susah, Umu Toha. Jadi kalau yang berkeringat dan kemudian keluar bintik-bintik itu biasanya adalah karena reaksi tubuh kita. Dan biasanya itu karena pori-pori juga nggak terlalu bersih. Mungkin pada saat setelah mandi kita juga sering taruh bedak sehingga tertutup pori-pori dan timbullah bintik-bintik merah tersebut. Nah ini namanya adalah miliaria kalau dalam bahasa kedokteran. Demikian ya. Baik, semoga terjawab Umu Tolha di Banda Aceh. Baik, pertanyaan selanjutnya, anak saya memiliki riwayat alergi. Apakah bintik-bintik yang timbul di badan bisa menjadi penyebab penyakit skabies? Dan pengobatan pertamanya apa, Dok? Ya, ini dari tidak tulis. Oh tidak, Dok. Ya, jadi sudah pasti penyebab skabies itu adalah kutu ataupun tungau tadi. Sementara kalau yang alergi ya penyebabnya ada sesuatu yang bisa menimbulkan reaksi alergi. Terutama bisa dari makanan, ya, bisa dari debu, bisa dari udara dingin dan lain sebagainya. Dan yang pastinya kalau alergi ini tidak menular. Kenapa? Karena tidak ada hewan di situ, tidak ada yang bisa menyebabkan dia menular. Tetapi kalau skabies ini menular. Nah, kalau ada misalnya anak kita yang alergi dan tanda-tanda tadi tidak ada, tidak ada di sela-sela jari, tidak ada di sela jari kaki, tangan, dan kemudian tidak menyeluruhi seluruh tubuh kita, di tubuh anak kita, ya kita nggak usah takut. Kemungkinan besar itu adalah alergi ataupun yang lainnya. Nah, untuk alergi, kalau anak-anak yang sudah di atas setahun, berarti sudah mulai makan-makan ya, makan-makan atau jajan dari luar, kita akan segera tahu dia ini karena alergi atau bukan. Misalnya dia beli ataupun kita membelikan dia coklat misalnya. Begitu makan coklat, selang 2 atau 3 jam kemudian timbul merah-merah di wajahnya ataupun di badannya. Nah, kemungkinan besar itu adalah alergi. Begitu reaksi alerginya berakhir, bentol-bentolnya ataupun merah-merah juga akan hilang. Nah, atau alergi yang udah kronik, bisa karena pemberian susu misalnya, susu sapi. Nah, dia akan merah, tapi kelainan kulitnya itu terbatas pada daerah-daerah tertentu seperti yang saya katakan tadi, yaitu di daerah wajah yang paling utama, kemudian di daerah lipatan-lipatan siku, tangan kiri kanan, kemudian di daerah lipatan lutut. Nah, jadi berbeda dengan skabies. Yang pasti adalah kalau alergi itu tidak menular dia, tapi dia diturunkan. Nah, apabila ada orang tua yang alergi, salah satu itu akan turun dia. Nah, kemudian kalau dua-dua orang tua alergi, ibu dan ayah, si anak akan dominan dia untuk
menderita alergi. Nah, ini berbeda dengan skabies tadi. Kalau skabies adalah infeksi. Berarti ada sesuatu yang masuk ke badan, ke kulit kita. Nah, itu adalah namanya si Sarcoptes scabiei. Nah, jadi saya sebut C juga karena dia makhluk hidup nih. Ya, jadi nggak usah bingung Ibu, bahwasanya untuk membedakan itu sangat mudah sekali. Kalau alergi ada penyebabnya. Begitu kita berikan sesuatu makanan, apakah makan udang mungkin anak kita, kemudian beberapa saat kemudian timbul reaksi di kulit, kemungkinan besar itu ada alergi. Ya, demikian. Baik, semoga terjawab pertanyaan penanya tadi. Pertanyaan tadi ya, Cok. Bismillah. Dokter, apakah penyakit kulit bisa menular dari hewan peliharaan ke manusia? Ya. Mungkin jadi pertanyaan saya pribadi, Dok. Mungkin bisa nggak dari hewan peliharaan, misalnya kucing kita main ke rumah tangga, tetangganya ada penyakit skabies ini, balik ke rumah kita bisa terserang juga? Itu jelas bisa. Bisa seperti itu? Bisa, karena skabies ini kan hidupnya di kulit. Ya, jadi bukan hanya di kulit manusia, juga di kulit hewan. Nah, makanya seperti yang saya katakan tadi, dari beberapa penelitian didapatkan bahwasanya tungau ini, Sarcoptes scabiei ini dijumpai di kulit kelinci dan juga dijumpai di kulit kucing. Nah, jadi untuk yang memelihara kucing juga harus waspada, ya, harus merawat kucingnya dengan baik, ya, memandikannya mungkin, atau sekarang kan sedang tren ya, kita di mana-mana tuh di rumah ada kucing piaraan ya, kucing Anggora, kemudian Persian, Himalaya, Persian ya, dan Sphinx ya, banyak sekali. Nah, jadi mungkin kalau kucing-kucing ini karena dirawat, ya mungkin agak jarang ya, bisa terinfeksi oleh tungau ini. Tapi yang kita takutkan adalah kucing-kucing liar. Kucing liar yang datang ke rumah kita dan kemudian bermain-main dengan anak-anak kita yang di luar sepengetahuan kita. Nah, ini juga harus hati-hati. Udah pasti bisa ditularkan antara kucing, antara hewan ke manusia, ya, karena dia bisa hidupnya di kulit hewan dan kulit manusia. Nah. Baik, Dok. Dan pertanyaan terakhir kita, Dok, dari Umu Aisyah di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, apakah penyakit kudis tersebut bisa menular ke orang dewasa? Nah, tadi sudah kita jelaskan ya secara agama bahwasanya tidak ada nggak bisa, memang akan menular, ya, akan menular. Ya. Kenapa? Karena dia hidupnya tidak ada hubungannya dengan antara kulit anak dengan dewasa, tetapi memang di kulit ya hidupnya, dan akan lebih mudah pada anak-anak. Kenapa? Karena kulitnya itu tipis, lebih mudah dia gigit, dia lubangi, dia taruh letakkan telur-telurnya di situ. Dan kemudian daya tahan tubuh anak-anak kita juga berbeda dengan orang dewasa. Ya, daya tahan tubuh anak-anaknya kan lebih lebih rendah dibandingkan kita ya. Jadi sehingga infeksinya juga nanti akan bisa lebih berat dibandingkan dengan kita yang dewasa. Jadi jelas pengobatannya pun sudah jelas tadi, bahwasanya secara kelompok dia, bukan per individu. Satu orang di keluarga kita misalnya ada 5 orang. Anak kita yang terinfeksi skabies itu semuanya, mulai dari ayah, si kakak 2 orang atau si abang 2 orang ini dengan kita, itu semuanya harus menggunakan permetrin tadi. Nah, untuk lebih menjaminnya lagi, gunakan saja mungkin sabun-sabun yang mengandung sulfur. Memang sabun mengandung sulfur ini tidak nyaman kita gunakan. Kenapa? Karena aroma juga berbeda dia dengan sabun-sabun lain ya. Sabun-sabun wangi biasanya kan lebih sabun mandi kita kan lebih wangi ya, lebih enak, harum baunya. Tapi kalau sulfur ini berbeda sedikit dia aromanya. Nah, tapi itulah kalau misalnya memang mungkin kalau kita menggunakan salep mahal ya, dia salepnya itu kecil dan harus dioles seluruh tubuh, bisa 2 atau 3 tube yang harus kita habiskan, dan harganya juga agak lumayan. Ya, memang tidak terlalu mahal sekali. Tapi kalau menggunakan sabun-sabun sulfur ini, dia bebas di pasar kita dapatkan, dan itu bisa kita gunakan setiap harinya. Nah, terutama kepada tengku-tengku ataupun bapak-bapak ustazah yang ada mendirikan dayah ataupun pesantren, kalau memang ada kasus seperti itu, anjurkan aja semuanya pakai sabun sulfur. Wajibkan. Jadi lebih mudah. Nah, jadi kalau ada yang memang ada terinfeksi, dia akan sembuh dan tidak
akan menularkan ke kawan-kawan yang lain. Jadi biaya juga tidak terlalu mahal untuk dihabiskan daripada kita harus membeli obat-obat yang lain. Baik dok. Nah ini pertanyaan selanjutnya dok. Pertanyaannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apakah nama obat salapnya? Mungkin ini seperti yang saya katakan tadi, ini berdasarkan rekomendasi dokter ya, tidak bisa dibeli secara bebas ya. Ya. Kenapa saya tidak memberikan nama obatnya? Mereknya ya? Karena kita belum tahu nih apakah memang itu benar skabies atau bukan gitu. Karena kalau misalnya itu bukan skabies, kita berikan obat-obat itu yang khusus untuk skabies ya akan bermasalah juga. Yang seharusnya kulitnya sembuh malahan tidak sembuh, akan terjadi komplikasi-komplikasi yang lain. Karena obat-obat ini adalah dia khusus untuk penyakit-penyakit tertentu. Misalnya obat antibiotik misalnya memang harus diberikan antibiotik A dengan antibiotik B. Itu juga berbeda untuk masing-masing kuman. Jadi alangkah baiknya apabila bapak atau ibu-ibu pemirsa atau ibu atau bapak yang bertanya itu membawa anaknya ke dokter. Nah, itu lebih aman, baik dan lebih aman, lebih safe lah artinya ya daripada kita memberikan obat-obatan sembarangan karena itu adalah bahan kimia. Apapun namanya, memang namanya obat tetapi komposisinya itu adalah komposisi kimia. Apabila digunakan tidak tepat, maka akan menimbulkan efek samping atau bahkan komplikasi yang mungkinnya awal bisa sembuh, malahan tidak sembuh sama sekali. Jadi saya tidak menyebutkan obatnya, tetapi ada beberapa nama generik yang kita bisa berikan, yaitu permetrin tadi, gamma benzen, ataupun ivermectin, ya. Atau sabun sulfur tadi. Nah, yang paling aman sabun sulfur. Ya bisa dibeli. Nah, bisa dibeli di mana bebas. Nah, mereknya pun banyak, apapun bisa. Yang bisa pokoknya yang mengandung sulfur. Mungkin bapak dan ibu-ibu langsung aja ke Swalayan atau 212 Mart mungkin ya. Ya bisa kita beli dimanapun tuh, dijual bebas sabun yang mengandung sulfur. Jadi itu yang lebih aman, ibu. Baik, semoga sudah dijawab. Jadi jangan beli salapnya karena bisa berbahaya, tapi sabunnya boleh. Ya. Baik, pertanyaan terakhir dok sebelum kita akhiri program kita dari 08527047XXX ya. Apabila memang sudah terinfeksi dengan skabies, apakah ada makanan yang harus dijauhi? Ya, jadi karena ini penyebabnya adalah bukan alergi, jadi tidak ada perlu pantang apapun. Seperti biasa, mau makan rendang, mau makan apapun terserah. Nah, jadi tidak ada pantangan apapun. Kecuali ada riwayat anak kita atau kita sendiri ada riwayat alergi dengan makanan. Nah, itu baru kita pantang makanan. Jadi tidak ada hubungannya dengan makanan. Ya, jadi tetap obatnya kita berikan dan kemudian boleh makan namanya. Makan apapun terserah. Nah, tentunya makanan yang bergizi, sehat, yang mengandung karbohidrat, protein, kemudian vitamin, ya, dan sebagainya. Dan sahabat Syiarta DC, itu tadi talk show kita mengenai penyakit kudis, penyakit yang sudah umum dikenal tapi masih belum mungkin diketahui bagaimana cara penularannya dan cara pengobatannya. Dan semoga talk show kita kali ini bisa bermanfaat, menambahkan informasi kita dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang mungkin hidup dalam sistem boarding school atau yang asrama dan yang sejenisnya. Terima kasih sahabat atas atensi Anda selama lebih kurang 1 jam ke belakang dan mohon maaf juga bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Kalau begitu langsung saja dari Jalan Taman Siswa nomor 56 nomor 2 di Banda Aceh, saya Usai mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.